kontroversi kembali menyelimuti panggung Liga 1 Indonesia. Pekan ke-28 yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas dua tim. Papan atas justru berubah menjadi drama panjang yang memancing emosi banyak pihak. Pertemuan antara Dewa United FC melawan Persib Bandung bukan hanya soal skor 2-2 di papan hasil akhir, tetapi juga soal kepun kontroversial yang membuat pertandingan ini terus diperbincangkan hingga setelah peluit panjang dibunyikan. Sejak awal laga, atmosfer pertandingan memang sudah terasa panas. Kedua tim tampil terbuka dan sama-sama menunjukkan ambisi besar untuk meraih 3 poin. Persib yang sedang memimpin klasemen datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara Dewa United ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap di papan tengah. Namun, jalannya pertandingan perlahan berubah arah ketika sejumlah keputusan wasit mulai dipertanyakan. Sosok Yoko Supriyanto yang bertugas sebagai pengadil lapangan langsung menjadi pusat perhatian. Beberapa keputusan krusial yang diambilnya dianggap tidak konsisten dan cenderung merugikan salah satu tim, khususnya Persib Bandung. Puncak kontroversi terjadi pada proses gol pertama Dewa United. Momen itu bermula dari sebuah serangan di sisi sayap. Bola dikirimkan ke dalam kotak penalti dan diterima oleh Alexis Mesidoro. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa sebelum umpan tersebut diberikan, bola diduga sudah melewati garis lapangan. Para pemain Persib sempat berhenti bermain karena mengira bola sudah keluar, tetapi wasit tidak menghentikan pertandingan. Permainan terus berjalan, dan dalam hitungan detik, bola berujung di gawang Persib. Gol itu langsung memicu protes keras. Para pemain Persib terlihat mengangkat tangan, meminta wasit untuk mengecek ulang situasi tersebut, namun keputusan tetap tidak berubah. Gol dinyatakan sah. Dari sinilah bara emosi mulai menyala. Tidak berhenti di situ, kontroversi kedua muncul pada proses gol berikutnya. Kali ini melibatkan dugaan handball di dalam kotak penalti. Bola yang ditendang oleh pemain Persib terlihat mengenai tangan pemain Dewa United. Banyak yang menilai itu seharusnya menjadi pelanggaran. Namun lagi-lagi, wasit memilih untuk melanjutkan permainan tanpa memberikan penalti. Keputusan-keputusan ini membuat bench Persib ikut bereaksi. Pelatih Bojan Hodak tampak beberapa kali berdiri dari kursinya, menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit. Meski dikenal sebagai pelatih yang cukup tenang, kali ini ia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Hodak mengungkapkan bahwa timnya memang melakukan kesalahan, tetapi ia juga menyoroti faktor eksternal yang sangat memengaruhi jalannya laga. Ia menyebut gol pertama sebagai kesalahan yang seperti anak-anak karena pemainnya berhenti bermain. Namun di sisi lain, ia juga mempertanyakan mengapa situasi tersebut tidak dihentikan oleh wasit. Menurut Hodak, konsentrasi pemain memang sempat terganggu karena mereka yakin bola sudah keluar. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wasit tidak hanya berdampak pada hasil, tetapi juga pada mental pemain di lapangan. Meski begitu, Hodak tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang mampu bangkit di babak kedua. Dalam kondisi tertinggal 2 gol, Persib menunjukkan karakter kuat dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil imbang ini setidaknya menjaga posisi mereka di puncak klasemen, meskipun rasa kecewa tetap tidak bisa disembunyikan. Dari sisi manajemen, reaksi yang muncul bahkan lebih keras. Sosok Umuh Muhtar secara terbuka mengkritik keputusan wasit. Ia menyebut gol pertama Dewa United jelas tidak sah karena bola sudah keluar lapangan. Bahkan menurutnya bukti visual sudah sangat jelas dan beredar luas di media sosial. Umuh mengaku merasa sakit hati dengan keputusan tersebut. Ya, semua orang tahu, ya, gol pertama itu bola udah keluar. Ada fotonya, semua orang ini akan viralkan. Ia mempertanyakan fungsi teknologi seperti VAR jika situasi yang dianggap jelas seperti itu tidak ditinjau ulang. Bajingnya, keputusan tersebut sangat merugikan tim dan mencederai rasa keadilan dalam pertandingan. Tidak hanya berhenti pada pernyataan. Manajemen Persib juga berencana mengambil langkah resmi dengan mengirimkan surat protes. Mereka ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang.
terutama di fase krusial kompetisi di mana setiap poin sangat berarti. Di sisi lain, para pemain Persib juga menunjukkan kekecewaan mereka. Beberapa di antaranya meluapkan emosi melalui media sosial. Bahkan gelandang Tom Hay terlihat masih melakukan protes kepada wasit meskipun pertandingan telah usai. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya rasa frustrasi yang dirasakan oleh tim. Namun, di tengah panasnya kontroversi, muncul isu lain yang tidak kalah memprihatinkan. Gelandang Dewa United Ricky Kambuaya justru menjadi korban serangan rasial di media sosial. Setelah pertandingan, ia membagikan tangkapan layar kontar bernada rasis yang diterimanya. Serangan tersebut tentu sangat disayangkan. Dalam dunia sepak bola modern, isu rasisme seharusnya sudah tidak memiliki tempat. Apapun hasil pertandingan, perbedaan harus dihargai dan dijunjung tinggi. Kambuaya sendiri mencoba menyikapi hal tersebut dengan menunjukkan kepada publik bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk memberantas rasisme di sepak bola Indonesia. Padahal, secara performa di lapangan, Kambuaya tampil cukup baik. Ia mencetak gol kedua bagi Dewa United pada menit ke-61 setelah menerima umpan dari Noah Sadaowi. Gol tersebut sempat membuat Dewa United berada di atas angin. Namun situasi berubah ketika Alex Martins menerima kartu merah hanya 2 menit setelah gol tersebut. Bermain dengan 10 orang membuat Dewa United kesulitan mempertahankan keunggulan. Persib memanfaatkan situasi itu dengan baik dan berhasil mencetak 2 gol balasan. Hasil akhir 2-2 mungkin terlihat adil di atas kertas. Namun jika melihat jalannya pertandingan, hasil ini meninggalkan banyak tanda tanya. Bagi Persib, ini terasa seperti kehilangan 2 poin. Sementara bagi Dewa United, ini juga seperti kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Di klasemen sementara, Persib masih bertahan di posisi puncak dengan 63 poin. Sementara Dewa United berada di peringkat ke-7 dengan 41 poin. Tetapi pembahasan setelah laga ini jelas bukan soal angka di klasemen, melainkan soal integritas pertandingan. Kontroversi seperti ini bukan pertama kali terjadi di sepak bola Indonesia. Namun setiap kejadian selalu memunculkan harapan baru agar ada perbaikan ke depan. Peran wasit sebagai pengadil lapangan sangat krusial. Keputusan yang diambil tidak hanya memengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kompetisi. Di era modern, penggunaan teknologi seperti VAR seharusnya bisa meminimalisir kesalahan. Namun dalam kasus ini, justru muncul pertanyaan besar, apakah teknologi tersebut sudah dimanfaatkan secara maksimal? Bagi para pendukung Persib, atau yang dikenal sebagai bobotoh, kekecewaan mereka tumpah ruah di media sosial. Banyak yang merasa tim kesayangannya dirugikan. Namun di sisi lain, penting juga untuk menjaga sikap agar tidak melewati batas. Seperti yang terjadi pada kasus rasisme terhadap Kambuaya. Sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk menyatukan, bukan memecah belah. Emosi memang bagian dari permainan, tetapi harus tetap berada dalam koridor yang sehat. Ke depan, semua pihak tentu berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan wasit. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kepercayaan publik bisa kembali terjaga. Kompetisi sebesar Liga 1 membutuhkan standar yang tinggi, baik dari segi permainan maupun pengadil lapangan. Sementara itu, bagi Persib, fokus harus segera dialihkan ke pertandingan berikutnya, persaingan di papan atas semakin ketat. Dan setiap laga akan menjadi penentu. Konsistensi menjadi kunci jika mereka ingin mempertahankan posisi puncak hingga akhir musim. Sedangkan bagi Dewa United, hasil ini bisa menjadi pelajaran berharga. Mereka menunjukkan bahwa mampu bersaing dengan tim besar, tetapi juga harus belajar mengelola pertandingan. Terutama saat bermain dengan jumlah pemain yang berkurang. Pada akhirnya laga ini akan dikenang bukan hanya karena 4 gol yang tercipta, tetapi juga karena kontroversi yang mengiringinya. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, drama tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tetapi juga di sekitarnya. Dan seperti biasa, ketika peluit panjang berbunyi, cerita tidak benar-benar berakhir.
Justru disitulah cerita lain dimulai di ruang ganti, di ruang konferensi pers, dan tentu saja di hati para pendukung yang masih menyimpan berbagai rasa.